Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1421. Jika bukan karena Harvey mengetahui bahwa permata itu rusak, konsekuensinya bisa mengerikan. Mengapa Darren repot-repot berpura-pura tidak tahu apa-apa? Bagaimanapun, mereka semua adalah gangster. Kepura-puraan seperti itu tidak ada artinya. Ekstrak berteknologi tinggi dalam permata darah yang mahal. Jika ternyata ini bukan ulah keluarga Flynn, Avel siap memenggal kepalanya sendiri. Avel memelototi Darren dengan dingin. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi, Darren. Akui apa yang kau lakukan, dan aku akan membiarkanmu hidup. Jika kau menungguku untuk menumpahkan kacang untukmu, maka kau tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk membuka toko lagi. Kau tinggal menunggu seseorang memberimu peti mati. Ekspresi serius melintas di wajah Darren, tetapi dia cepat dalam akalnya. Dia tertawa kecil. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan salah. Tolong beritahu aku. Tentu saja, ada beberapa hal yang Darren tidak bisa akui. Avel tersenyum dingin dan melambaikan tangannya. Salah satu bawahannya membawa sebuah koper ke konter dan membukanya. Permata darah yang hancur dan zat radioaktif ada di dalamnya. Pelanggan yang ingin tahu apa yang terjadi semuanya maju untuk melihatnya. Darren tanpa sadar mundur beberapa langkah. Ketika dia sadar, ekspresinya berubah. Cobalah berpura-pura. Tetaplah begitu. Tidak apa-apa jika kau ingin melanjutkan dengan kepura-puraanmu. Aku hanya punya satu permintaan, jika kau dapat menelan semua ini malam ini, aku akan berbalik dan meninggalkan tempat itu. Apakah kau berani? Avel mendesis, menunjuk zat radioaktif. Wajah Darren telah kehilangan semua warna. Tentu saja, dia tahu apa substansinya. Lupakan menelannya utuh, bahkan menyentuhnya akan berarti kematian. Avel memperhatikan ekspresi aneh di wajah Darren dan melanjutkan dengan antusias. Keluarga Naiswell telah menjalankan bisnis barang antik selama bertahun-tahun. Kami telah menetapkan satu aturan, tidak ada barang palsu yang diizinkan untuk dijual di industri barang antik Bakwood. Tidak ada kebohongan dan penipuan yang diizinkan juga. Jika ada yang ingin masuk ke bisnis barang antik di Bakwood, mereka harus mematuhi aturan. Flynn adalah kelompok yang cukup berani. Kau juga hanya di sini selama beberapa hari. Aku bahkan tidak akan berbicara tentang bagaimana barang antik yang kau jual kepadaku adalah palsu. Ada zat radioaktif di dalamnya. Apakah kau berencana supaya aku mati setelah 10-15 hari? Katakan padaku, Darren. Apakah kau tidak akan memberiku penjelasan? Avel dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun dia adalah seorang Naiswell, dia juga seorang gangster yang lahir secara alami yang selalu arogan dan mendominasi. Dia bersekongkol dengan orang lain sebelumnya, tapi sekarang, Darren menggunakan Avel. Darren telah berbohong tentang apa yang disebut harta karun toko kepada Avel selama beberapa hari sebelum menjualnya kepada yang terakhir dengan harga yang sangat tinggi. Memikirkan kembali bagaimana keduanya berinteraksi, aman untuk mengatakan bahwa ini semua hanyalah tipuan. Pernyataan Avel membuat pelanggan mengambil beberapa langkah dalam ketakutan. Mereka yang berurusan dengan barang antik biasanya kaya dan berkuasa. Semua orang tahu betul apa itu zat radioaktif. Jika ada hal seperti itu di dalam permata darah, pelanggan bergidik ketakutan. Banyak yang akan senang dengan batu langka seperti permata darah ini. Tetapi jika memang ada zat radioaktif di dalamnya, siapapun yang menyentuhnya akan mendekati kematian. Semua orang menatap Darren, dipenuhi rasa tidak percaya. Toko ini agak terlalu berani untuk kebaikan mereka. Bab 1422. Barang palsu dalam industri barang antik tidak ada apa-apanya. Karena semua orang bekerja di industri yang sama, bahkan jika mereka tertipu, mereka akan membiarkannya. Kehilangan uang dalam pekerjaan ini hanya berarti bahwa orang tersebut tidak cukup baik. Orang lain tidak bisa disalahkan.
Tetapi menyembunyikan zat radioaktif untuk menyakiti orang lain sama dengan mengasingkan dirimu di dalam industri. Mata Darren berkedut. Senyum paksa muncul di wajahnya, semurni permata putih. Tuan Naiswell, ini pasti kesalahan. Akulah yang membawa ini ke sini. Aku bahkan menilai sendiri karena memiliki tekstur yang bagus. Jika ada yang salah dengan itu, aku pasti tidak akan menjualnya kepadamu. Potong omong kosong. Avel segera memotong Darren. Kita semua sudah dewasa di sini. Mari kita potong untuk mengejar. Karena kau mencoba membuktikan bahwa kau tidak memiliki niat buruk, maka tidak apa-apa. Telan hal ini utuh, kemudian. Aku tidak hanya akan mempercayaimu, tetapi aku juga akan merendahkan diri dan meminta maaf kepadamu. Aku bahkan akan membiarkan Flains Antik mengambil alih seluruh pasar antik Bakwood. Tapi jika kau tidak cukup berani, maka pikirkan tentang bagaimana kau akan memberiku pembenaran yang akan membuatku puas. Wajah Avel sedingin es. Dia melambaikan tangannya, dan bawahannya mengeluarkan pipa baja mereka. Mereka siap untuk menghancurkan seluruh tempat. Melihat reaksi Avel, Darren menyadari bahwa tidak ada jalan keluar dari kekacauan ini. Tapi dia tidak takut pada Avel. Senyum di wajahnya menghilang saat dia mendesis dengan dingin. Avel, melakukan ini tidak ada artinya. Dalam pekerjaan ini, tidak ada pengembalian uang untuk apapun. Karena kamu sendiri yang salah menilai kualitas item itu, maka kamu harus mengakui bahwa kamu tidak beruntung. Flains Antik tidak akan bertanggung jawab atas apapun setelah barang terjual. Darren tiba-tiba berubah menjadi sangat mendominasi. Tidak hanya para pelanggan yang ketakutan dengan pemandangan itu, tetapi bahkan Harvey pun tampak tertarik. Keluarga Naiswell adalah keluarga peringkat pertama terakhir di seluruh Bakwood. Mereka juga memiliki hubungan baik dengan Sky Corporation, tokoh besar lokal sejati. Dari mana tepatnya Darren mendapatkan keberaniannya untuk memprovokasi Avel di Bakwood? Bukankah dia takut Avel akan membunuhnya dengan satu tamparan? Kau bajingan yang tidak bertanggung jawab. Avel tertawa kecil, kemarahan memenuhi seluruh dirinya. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan jika aku yang salah menilai item itu. Aku akui, aku kurang beruntung. Tapi kaulah yang mencoba membodohiku untuk membunuhku dan seluruh keluargaku, dan kau masih ingin aku mengakui bahwa aku tidak beruntung. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara seperti itu? Ayo, kita hancurkan tempat ini. Ikat Darren dan buat dia jadi pakan ikan malam ini. Wajah Avel dingin, dan dia melambaikan tangannya. Kata-katanya telah menyegel nasib Darren. Heh. Aku tidak berpikir bahwa keluarga kelas 1 akan menjadi tidak bermoral begini. Memikirkan untuk menghancurkan tempat Master Flain, dan kemudian melemparkannya untuk pakan ikan. Bukan hanya kau, Avel. Aku tidak berpikir bahwa bahkan Sane Naiswell sendiri akan memiliki keberanian untuk melakukan hal seperti ini. Seorang wanita dalam gaun berjalan dengan tenang keluar dari halaman belakang. Dia mempesona, seolah-olah dia keluar dari lukisan. Setelah melihat lebih dekat, dia membawa penampilan penggoda yang licik. Tentu saja, pria muda tergoda oleh wanita seperti itu. Sikap penggodanya berlapis dengan sedikit sikap acuh tak acuh. Kedua elemen bersama-sama membuat pria jatuh cinta padanya lebih keras. Dia adalah mahakarya, tapi bukan mahakarya yang bisa berinteraksi dengan siapa saja. Ketika Avel melihatnya, ekspresinya berubah panik. Faye Goddard. Bab 1423. Penyebutan nama itu membuat Harvey bingung. Faye Goddard cukup terkenal di Hong Kong di seluruh lingkaran sosial Cina. Dia dikatakan telah mengambil tindakan ekstrim. Selama waktunya di universitas, dia bertemu dengan seorang pria kaya berusia 80-an hanya dengan tiket pesawat kelas 1. Dia kemudian menikah dengan keluarga kaya bahkan sebelum dia lulus. Suaminya yang berusia 80 tahun meninggal ketika dia lulus, dan sebagai hasilnya, sebagian besar asetnya jatuh ke tangannya. Di kalangan atas Hong Kong, Faye memiliki julukan Black Widow. Terlepas dari trik atau motifnya, dia terlihat seperti seorang dewi. Dia menjalani kehidupan yang cukup sukses di Hong Kong,
Las Vegas, dan Southlight, dan wajahnya terus-menerus muncul di majalah juga. Tidak ada yang mengira dia memiliki hubungan dengan Flans antik. Harvey mengerutkan kening ketika dia melihat wajah Avel berubah. Faye memiliki reputasi untuk menilai barang antik, dan nama panggilannya cukup menakutkan. Keluarga Naiswell tidak berani menyinggung orang seperti dia. Namun, dia mendukung Flans antik. Darren dan bawahannya semua berjalan dan menyapanya dengan hormat. Nona Goddard. Cukup banyak orang yang sadar setelah mendengar nama itu. Mereka yang bermarga Goddard memiliki latar belakang yang luar biasa. Itu adalah nama keluarga bangsawan sejak zaman kuno. Jika itu 100 tahun yang lalu, Faye mungkin saja seorang putri. Faye tidak menanggapi Darren atau bawahannya. Dia berjalan ke arah konter dan menatap dingin ke arah Avel, yang menyebabkan keributan besar. Ekspresi Avel kembali normal. Dia menyipitkan matanya. Nona Goddard, apakah kamu di sini karena kamu terlibat dalam kekacauan ini juga? Ya. Faye menjawab, wajahnya sama dinginnya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk itu? Avel tertawa. Nona Goddard memang karakter yang cukup kuat di Hong Kong dan Las Vegas. Tapi jangan lupa, ini Bakwood. Ini Southlight, wilayah milik Prince York sendiri. Sudahkah kamu mempertimbangkan konsekuensi menyebabkan masalah di wilayah Prince York? Faye menatapnya dengan tatapan meremehkan. Karena kamu berterus terang, aku akan memotongnya. Southlight memang wilayah Prince York. Aku bahkan tidak berani menyentuhmu. Tapi beranikah kamu menyentuhku? Keluarga Naiswell dan Prince York sendiri mendukungmu, tapi aku juga memiliki seseorang di belakangku. Jika kita membandingkannya, status pendukungku jauh lebih tinggi daripada Prince York ini, yang muncul entah dari mana. Selain itu, apakah Prince York akan mendukungmu? Tuan Naiswell. Apakah kamu pikir kamu memiliki hak untuk menghadapiku? Wajah cantik Faye sedingin es dan menyendiri, tetapi kata-kata yang keluar dari mulutnya sombong. Dia muncul seperti serigala berbulu domba, dan tindakannya menyebabkan ekspresi Avel berubah panik. Kamu terlihat cantik. Sayangnya, kamu sombong dan sombong seperti yang dikatakan rumor. Karena kita sedang membicarakan ini, kenapa kamu tidak memberitahuku apa yang kamu rencanakan? Mari kita lihat apakah kamu layak untuk menekanku. Dan juga, berhenti menggunakan nama panggilan Black Widow-mu. Tidak apa-apa jika kamu menggunakannya untuk menipu beberapa orang luar, tetapi akan konyol jika kamu melakukannya denganku bukan? Bentak Faye. Meskipun kamu tahu aku Black Widow, kamu masih berani melawanku. Avel menjawab dengan tenang. Kamu hanya seorang janda. Kamu tidak memiliki hak untuk ditekan olehku, kamu juga tidak memiliki hak untuk mendukung Flans antik. Kamu juga tidak layak untuk keluarga Naiswell. Tentu saja, kamu juga tidak bisa menghentikanku untuk menghancurkan toko. Bab 1424. Faye mengirim senyum main-main kepada Avel. Benar, aku akan memotong untuk mengejar. Kamu pernah mendengar tentang 4 Master Hong Kong bukan? Jika belum, maka kamu pasti pernah mendengar tentang 4 keluarga teratas di Hong Kong bukan? Faye sekarang memasang ekspresi bangga. 4 keluarga teratas saling terkait satu sama lain. 4 Master Hong Kong terikat bersama seperti saudara. Kamu pasti pernah mendengar ungkapan ini sebelumnya. Ekspresi orang banyak yang menonton sedikit berubah pada kalimat itu. Hong Kong tidak jauh di belakang dibandingkan dengan Bakwood. Itu adalah kota metropolitan internasional pada tingkat yang sama dengan Wolsing dan Mordu. Di Hong Kong, 4 keluarga teratas berdiri di puncaknya. Desas-desus mengatakan bahwa meskipun keluarga memiliki perselisihan, mereka akan bersatu jika salah satu dari mereka berperang. Satu keluarga dengan peringkat teratas mungkin tidak begitu menakutkan. Tetapi jika keempat keluarga teratas dari Hong Kong bersatu, bahkan 10 keluarga teratas di negara H harus takut pada mereka. Untuk tempat yang dekat dengan Hong Kong seperti Bakwood, kekuatan gabungan dari keempat keluarga teratas Hong Kong sangat besar. Sekarang, semua orang menyadari bahwa Faye adalah bagian dari 4 keluarga teratas dari Hong Kong, bagian dari 4 Master Hong Kong.
Mereka yang sebelumnya berasumsi bahwa Darren akan selesai bergetar. Avel memang kuat, dengan dia mendapat dukungan dari keluarga Naiswell dan Prince York sendiri. Akan mudah baginya untuk menghancurkan Darren. Avel bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk bertarung melawan seluruh keluarga Flynn. Tapi begitu 4 keluarga teratas dari Hong Kong bersatu, lupakan Avel, bahkan Prince York sendiri akan mengalami kesulitan. Harvey sekarang mengerti mengapa Darren memiliki keberanian seperti itu. Bukan hanya keluarga Flynn, sepertinya Flynn's antik didukung oleh 4 keluarga teratas dari Hong Kong juga. Faye kemungkinan besar adalah perwakilan mereka. 4 Master Hong Kong. Avel tersenyum pada Faye, menyipitkan matanya. Nona Goddard, kamu memberitahuku bahwa 4 orang lainnya mendukung Flynn's antik. Setidaknya kamu tahu beberapa hal. Aku kira kamu tidak sebodoh itu. Tatapan bangga Faye tetap ada. Flynn's antik memang bisnis Master Flynn, tapi dia membawa 3 master lainnya untuk berkolaborasi. Toko ini dimiliki oleh 4 Masters Hong Kong. Untuk mencoba dan menghancurkan seluruh tempat, apakah otakmu berfungsi? Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukan hal seperti itu? Sane Naiswell. Atau Prince York yang legendaris itu sendiri? Faye menatap Avel dengan angkuh dan main-main. Nada suaranya sangat mengejek ketika dia menyebut Prince York. Dia bahkan tidak memiliki sedikit pun rasa hormat untuknya. Prince York kuat di Southlight dan dianggap sebagai orang teratas. Tetapi melawan 4 keluarga teratas Hong Kong, seberapa kuat dia? Jika mereka bertarung 1 lawan 1, maka tentu saja, keluarga tidak bisa dibandingkan dengan Sky Corporation. Tapi kekuatan gabungan dari mereka berempat pasti bisa menghancurkan Sky Corporation. Selain itu, mereka mengincar Prince York dan Naiswell sejak awal. Kebangkitan Prince York terlalu cepat. Quinton York, yang baru-baru ini menjadi bagian dari 4 keluarga teratas, menarik tali di belakang layar. Saat menghadapi Prince York, keluarga tidak takut pada Sky Corporation. Konfrontasi hari ini hanyalah sebuah ujian. Alangkah baiknya jika rencana mereka dengan permata itu berhasil. Jika tidak, itu tidak akan menjadi masalah. Darren memperhatikan ekspresi Avel yang berubah, dipenuhi dengan penghinaan. Tidak peduli seberapa mendominasi Avel, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan 4 Master Hong Kong. Avel menoleh ke Harvey sambil tersenyum. Ketika dia berbicara, dia tenang. Dan di sini aku pikir aku suka menggertak orang dengan kekuatanku. Aku tidak berpikir seseorang akan datang kepadaku hari ini. Bab 1425. Menurut kata-katamu, Nona Goddard, kamu mengatakan bahwa aku tidak dapat membawa diriku sendiri keadilan setelah kamu mencoba membunuh Prince York dan keluargaku. Wajah Avel sedingin es. Jika hanya dia hari itu, dia mungkin akan menyerah begitu saja. Tapi Prince York yang legendaris sendiri berada tepat di belakangnya. Mengapa Avel mundur ketakutan? Tidak peduli seberapa kuat 4 Master Hong Kong, ini adalah Southlight. Ini Bakwood, bukan Hong Kong. Darren melangkah maju sambil tersenyum. Tuan Naiswell. Semakin banyak kita berdebat, semakin banyak kebenaran yang terungkap. Semua orang di sini berpengalaman dalam bidang pekerjaan ini. Kamu harus mengerti bahwa salah menilai suatu item cukup normal. Dari caraku melihatnya, aku salah menilai itemnya, begitu juga kamu. Menurut aturan, kamu harus bertanggung jawab. Darren menyilangkan tangannya. Dengan dukungan Faye, dia tidak bermoral dan sombong. Avel menggeram. Kamu pikir aku tidak akan berani menyentuhmu karena kamu didukung oleh 4 Master Hong Kong? Apakah menurutmu keluarga Naiswell sangat tidak kompeten dalam pekerjaan ini? Tentu saja, aku tahu tentang kemampuan Master Naiswell dan seluruh keluarga Naiswell. Kami juga percaya bahwa kamu bisa menghancurkan seluruh toko ini dengan sempurna. Faye melontarkan senyum mengejek kepada mereka. Tapi apakah kamu benar-benar berpikir itu bermanfaat untuk menyinggung seseorang yang tidak mampu kamu bayar dan melawan mereka sampai nafas terakhirmu karena masalah sepele seperti itu? Ancaman. Faye membuat ancaman. Avel menjawab dengan main-main.
Jadi menurut Black Widow, kita harus membiarkan masalah ini berlalu. Aku sarankan kamu melakukannya. Tentu saja, kamu bisa menghancurkan seluruh toko dan melemparkan Darren untuk pakan ikan di depanku jika kamu benar-benar menganggap keputusan kami tidak adil. Jika kamu bisa menanggung konsekuensinya, itu saja. Avel tertawa. Black Widow, kamu membuatku sangat kesal. Tahan, kalau begitu. Atau pergi saja mencari nyonya untuk curhat. Kenapa kamu di sini, bertingkah begitu sok? Kamu bahkan tidak akan berani kentut di depanku. Apa yang membuatmu berpikir kamu begitu kuat? Kata-kata Faye dipenuhi dengan ejekan dan kesombongan. Kau. Avel dipenuhi amarah. Dia melambaikan tangannya dan memerintahkan. Hancurkan semua yang ada di toko ini. Aku akan menangani konsekuensinya nanti. Berhenti. Baik Darren maupun Faye tidak berbicara saat ini. Itu Harvey, yang sekarang melangkah maju dengan tenang. Avel memandang Harvey dengan aneh, bertanya-tanya apakah pria ini akan menyerah juga. Ketika dia melihat Harvey menatapnya, dia cukup pintar untuk menyadari bahwa dia seharusnya tidak mengungkapkan identitas Harvey yang sebenarnya. Harvey menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang. Tuan Naiswell, Backwood adalah tempat yang diatur oleh hukum. Tidak ada gunanya membunuh dan menghancurkan seluruh toko di depan semua orang. Berbicara secara logis, kita akan berhutang jika kamu melakukan itu. Kita tidak hanya harus memberi kompensasi kepada 4 Master Hong Kong, tetapi kita juga akan memberi mereka alasan untuk campur tangan. Apakah menurutmu itu ide yang bagus? Harvey bisa membaca motif mereka hanya dengan sekali pandang. Faye berjalan ke depan. Rencananya sederhana, buat Avel memaksakan tangannya. Jika dia menghancurkan toko milik 4 Masters Hong Kong, mereka akan kehilangan aset senilai setidaknya 1 miliar dolar. Pada saat itu, akan sangat masuk akal bagi 4 Master Hong Kong untuk campur tangan di pasar Backwood. Selain itu, bahkan Prince York yang perkasa akan berbicara alasan. Kamu siapa? Namun, melihat pria ini menghentikan Avel tepat saat dia akan melepaskan amarahnya, Faye mengerutkan kening.